membaca Pantun rohani untuk hari ini. Jumat 23 Juli 2021. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Dengan Feby di Surabaya. Bersama saya Aleta dari Solo. Bersama saya Freda dari Salatiga. Selamat berjumpa kembali bersama saya Romo Gracius SVD di Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan pruning and wiring untuk bakal bonsai saya. Pruning itu pemangkasan daun dan wiring itu pemasangan kawat untuk membentuk karakter yang akan diinginkan. Sahabat, dalam dunia perkebunan, pertamanan atau tanam menanam, ada beberapa hal yang dapat kita jumpai, misalnya petani, bibit, dan lahan. Pada hari ini, Yesus menggunakan 3 hal ini untuk menjelaskan firman hari ini dari Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Ini semua untuk menggambarkan siapa itu penabur atau petani, firman kerajaan surga atau benih, dan kita penerima firman itu atau lahan itu sendiri. Sahabat yang terkasih, dalam Injil hari ini, menarik untuk disimak bagaimana perumpamaan tentang penabur. Dalam perumpamaan itu dikatakan bahwa ketika penabur menaburkan benih, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, di tanah yang bersemak duri, dan di tanah yang subur. Sehingga kita mungkin kemudian bertanya, bukankah benih hanya boleh ditaburkan di tanah yang subur sehingga bisa berlipat ganda? Kenapa harus ditabur di sembarang tempat? Sahabat, untuk menjawab ini kita harus melihat latar belakang kehidupan bercocok tanam pada zaman dahulu yang mungkin berbeda dengan zaman sekarang. Pada zaman Yesus, di tempat Yesus, biasanya biji disemai sebelum tanah digarap. Jadi tanahnya memang belum dibajak, belum dicangkil, dicangkul, atau juga dialiri air. Baru setelah itu tanah digemburkan. Hal ini kebalikannya mungkin dengan zaman sekarang. Sahabat, seperti yang sudah dikatakan dalam Injil, kisah ini adalah perumpamaan. Sang penabur itu adalah Tuhan sendiri. Benih adalah sabdanya, firman-Nya tentang kerajaan Allah, dan tanah adalah manusia. Jadi, perumpamaan tentang penabur bercerita tentang Yesus Kristus yang mewartakan kerajaan Allah kepada semua manusia. Dengan kata lain, sabda Tuhan diberikan datang kepada siapa saja. Namun, belum tentu sabda itu akan tumbuh dan membawa hasil yang berlimpah pada semua orang. Hal ini tergantung dari macam tanahnya juga. Sahabat, perumpamaan ini menceritakan tentang seorang penabur benih yang menaburkan benihnya. Yang dikisahkan bahwa benih yang ditaburkan jatuh ke 4 jenis tanah. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tengah semak duri, di tanah yang baik, dan masing-masing benih tersebut tumbuh berbeda-beda tergantung jenis tanahnya itu. Dan masing-masing benih itu bertumbuh juga dan menghasilkan sesuatu sesuai dengan keadaan tanah itu. Jadi kita bisa lihat bahwa ada benih yang kemudian di pinggir jalan habis dimakan oleh burung, diinjak orang, di tanah berbatu tumbuh dengan cepat tetapi segera layu dan kering karena tidak berakar dan tidak mendapatkan air. Hal yang penting harus selalu dicatat. Kalau lupa akan sangat terbantu. Cepat bergembira, tapi cepat murtad. Itulah maksud benih jatuh di batu. Dan di tengah duri terhimpit hingga mati dan tidak berbuah. Benih di tanah yang baik berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, dan sebagainya. Sahabat, Yesus sendiri yang menjelaskan tentang perumpamaan ini kepada murid-muridnya saja. Penabur yang menaburkan benih adalah Dia
sang penabur firman Tuhan. Benih yang jatuh ke tanah adalah firman tentang kerajaan surga. Isinya sama untuk semua orang yang masuk ke hati manusia. Setiap jenis tanah melambangkan jenis hati yang berbeda-beda. Dan itulah tipe-tipe manusia penerima sabda kerajaan surga. Dalam paparan itu ada 4 tipe manusia. Tipe pertama adalah manusia pinggir jalan, manusia penonton, manusia yang tukang komen saja di pinggir jalan, yang melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang dikabarkan, dan datanglah si jahat yang merampas firman tersebut dari hatinya supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Mudah untuk menjadi tipe orang seperti ini. Komen saja atas segala apa yang kamu lihat, yang kamu dengar, berkomen saja, berteriak-teriak. Silakan. Tapi Anda tidak akan pernah menghasilkan buah. Tipe yang kedua, manusia keras kepala, sombong tetapi lemah. Dia seperti benih tumbuh di bebatuan yang melambangkan hati yang mendengarkan firman tersebut, menerimanya namun tidak tahan pencobaan. Dan apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Tetapi keras kepala, keras hati dan sombongnya itu tidak menguatkan, saudara. Janganlah suka membuat keributan, terlebih dengan saudara sendiri. Hidup terbelenggu oleh ketakutan. Itulah benih jatuh di semak duri. Yang ketiga, manusia yang penuh derita, pesimis. Di tengah semak duri melambangkan hati orang yang mendengarkan firman tersebut tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi. Oh, saya ingin punya itu, saya ingin punya ini. Tetapi ada kekhawatiran dunia, ada tipu daya kekayaan, tipu daya keuangan, kenikmatan hidup menghimpit firman itu. Dan rahmat yang diberikan tidak pernah dapat dilihat sebagai suatu sumber kebahagiaan. Hidupnya itu seperti terhimpit oleh beban-beban dan duri-duri. Mungkin lagunya akan terus demikian. Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Tipe keempat, manusia yang berbuah. Tipe ini seperti benih di tanah yang baik, melambangkan hati orang yang mendengarkan firman tersebut dan mengerti atau menyambut firman tersebut dan menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan buah. Buah dalam perumpamaan Yesus melambangkan hasil dari kematangan dan kedewasaan spiritual seseorang. Bukan berarti hidup itu mudah, saudara. Tidak. Bukan berarti hidup itu gampang sekali mengeluarkan buah-buah yang luar biasa. Tidak. Hidup itu harus diperjuangkan di mana saja Anda berada. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kemasyarakatan. Dan harus terus-menerus disuburkan. Kita menjadikan tanaman hidup kita tumbuh, berkembang, dan berbuah baik. Harus diperjuangkan. Tetap jualan karena kebutuhan. Apalagi harga barang mulai naik. Orang yang mau mengerti sabda Tuhan, lambang benih jatuh di tanah yang baik. Sahabat sekalian, di akhiri renungan ini saya kembali memaparkan dan memberikan pantun untuk Anda sebagai motivasi hari ini. Hidupkan pelita asap berjelaga saat saya membuang sampah. Kita terima firman kerajaan surga. Usahakan agar firman itu berbuah limpah. Sahabat, selamat menjalani hari ini dengan semangat, sehat dan bahagia. Tuhan memberkati dan mari sekarang kita mulai bekerja. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.
Terima kasih.